Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Integrasi Application Enterprise. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Raffi Firdaus Akbar, Muhammad Rafi Fawazi, Muhammad Naufal Alim, Fairuz Zilfan Adi Pramana, dan Yusril Rizaldi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tentang manufaktur tekstil dari kelompok kami divisi finance. Yang pertama akan menjelaskan latar belakang dalam menjelaskan kegiatan bisnisnya. Setiap pelaku bisnis pasti membutuhkan sebuah alat yang dapat mendukung kegiatan operasional bisnisnya dalam usaha. Salah satu alat yang diperlukan adalah beberapa divisi. Pada sebuah manufaktur terdapat beberapa divisi yang berjalan untuk kelangsungan perusahaan tersebut. Salah satu yang harus ada adalah divisi finance atau biasa yang disebut dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan berguna untuk mengetahui perubahan unsur-unsur perusahaan dari tahun ke tahun serta mengkaji perkembangan perusahaan. Dalam divisi finance, kita akan berfokus pada cara mengelola keuangan perusahaan dan divisi finance ini mempunyai tugas untuk mencatat dan mengelola setiap transaksi keuangan yang masuk. Jika ada transaksi keuangan yang terjadi, baik arus masuk dan keluar, maka harus dilakukan proses pencatatan. Setiap transaksi yang ada pada divisi lain harus terlapor ke bagian finance. Dalam proses finance ini, kita akan membuat desain proses bisnisnya dan membuat rancangan API untuk beberapa divisi yang terkait dengan divisi finance. Selanjutnya, Yadi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis untuk divisi untuk manufaktur tekstil ini. Nah, proses bisnisnya dimulai waktu customer akan memilih barang yang akan dipesan. Setelah itu dia akan melakukan order. Lalu si order itu akan diterima oleh divisi sales. Divisi sales menerima fakturnya, dia akan membuat surat jalan. Nah, setelah dia membuat surat jalan, dia akan mengirimkan kepada customer lagi surat jalannya yang nantinya akan dilakukan pengecekan orderan. Nah, setelah dilakukan pengecekan orderan, si customer akan disuruh untuk menandatangani faktur dan surat jalannya. Nah, setelah divisi sales membuat surat jalan, dia akan membuat laporan penjualan juga. Setelah itu, divisi sales juga akan mengirimkan faktur kepada divisi warehouse. Nah, setelah divisi warehouse menerima informasi fakturnya, dia akan mengecek ketersediaan barang. Nah, setelah dicek ketersediaan barangnya, dia akan mengirimkan barang yang akan di order nantinya kepada divisi pengiriman barang. Nah, sebelumnya divisi warehouse ini akan menandatangani faktur untuk bagian setelah itu ketika barang yang diorder sudah diterima oleh divisi pengiriman, dia akan melakukan packing. Setelah dia melakukan packing, dia akan mengirimkan barangnya. Nah, waktu dia mengirimkan barangnya, dia akan mengirimkan faktur kepada divisi sales supaya nantinya akan dikirimkan kepada si customer. Nah, setelah itu informasi faktur pembelian yang ada di divisi pengiriman barang akan dilanjutkan kepada divisi finance. Nah, ketika divisi finance mendapatkan informasi faktur pembelian, dia akan segera membuat invoice. Nah, setelah dia membuat invoice, dia akan membuat laporan keuangan yang nantinya akan diberikan kepada pimpinan. Nah, untuk desain proses bisnis internal divisinya hanya mendapatkan faktur pembelian, membuat invoice, membuat laporan keuangan. Selanjutnya untuk IRD akan menjelaskan oleh teman saya. Jadi untuk IRD dari finansial itu terdapat pertama itu ada user lalu ada customer itu memiliki relationship saksi dan calon customer. Di calon customer memiliki atribut yang pertama itu ada ID calon, nama telepon calon, alamat calon, nama calon, jenis kelamin calon dan umur. Lalu untuk saksi ada atribut nama saksi,
gajinya, terus jenis kelamin, umur, dan ID saksi. Setelah customer itu ada info sarana yang memiliki info dokumen dan laporan. Di info dokumen memiliki atribut nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Lalu setelah info sarana memiliki info pinjaman, lalu memiliki nama atribut nama pinjaman, nomor pinjaman, tanggal kembali, jumlah pinjaman, dan tanggal pinjam. Lalu setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem perancangan deployment yang ada pada divisi finansial perusahaan manufaktur tekstil. Nah, di mana di sini kami membuatnya dengan cara ataupun menggunakan deployment diagram yang dimana terdapat beberapa node. Nah, di mana deployment diagram sendiri dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan apa aja proses yang terjadi pada sistem di divisi finansial ini yang berbasis object oriented yang sudah dibangun. Untuk selanjutnya di sini dan yang pertama yaitu personal komputer atau PC yang dimana yang menggunakan atau digunakan oleh si user dari divisi finansial. Selanjutnya berkesinambungan di mana si user tersebut dapat mengakses suatu sistem pencatatan transaksi di aplikasi server. Nah, di sistem pencatatan transaksi, user dapat menginputkan informasi pencatatan setiap ataupun semua transaksi yang ada di perusahaan. Nah, untuk data tersebut, data transaksi dapat diakses ataupun diinputkan ke dalam suatu database yang sudah kami buat dan diberi nama database catatan transaksi, di mana database tersebut dikhususkan untuk divisi finansial dalam untuk memasukkan semua kegiatan ataupun pencatatan transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Data-data dari database tersebut dapat dimasukkan ataupun di-forward ke API yang ada ataupun yang sudah disediakan oleh perusahaan. Namun sebelum masuk ke API perusahaan, di sini kita mempunyai API finansial di divisi finansial. Untuk selanjutnya dapat di-forward ataupun dilanjutkan ke API perusahaan, yang dimana API perusahaan tersebut dapat digunakan oleh semua divisi yang ada di perusahaan. Dan mungkin data dari API perusahaan tersebut dapat digunakan lagi oleh semua user. Mungkin untuk penjelasan arsitektur sistem sekian, dilanjutkan lagi oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan API. Jadi berdasarkan gambar tersebut, pertama seorang user ini bisa menggunakan personal komputer atau melewati mobile. Nah, selanjutnya di antara memakai kedua tools itu masuk ke aplikasi sistem pencatatan transaksi. Nah, dalam aplikasi pencatatan transaksi lalu langsung masuk ke API pusat perusahaan. Nah, di dalam API pusat perusahaan ini terdiri dari beberapa API dari divisi yang ada seperti API Finance, API Sales, dan API Warehouse, lalu API Human Resource. Nah, jadi API perusahaan ini sebagai pusat untuk wadah dari beberapa divisi. Selanjutnya, dari API ini mempunyai data perusahaan, dan data perusahaan ini bisa berupa file CSV, file XML, dan file Word. Sekian dari penjelasan rancangan API. Kelompok kami mengucapkan apabila ada kata kurang yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian.